Sudah bisa dilihat ya. Ya, terima kasih juga. Langsung aja kita mulai ya untuk yang bisa dibilang untuk materi ke-9 ini akan dinamain itu Laravel autentikasi, di mana autentikasi dan proteksi root dalam Laravel. Di sini juga nanti akan dijelasin di bagian middleware-nya ya. Jadi bukan hanya autentikasinya saja, tapi sekaligus untuk dalam middleware-nya juga. So, kita lanjutkan saja. Nah, pengenalannya. Untuk autentikasi, itu adalah proses yang verifikasi identitas pengguna yang mencoba akses sistem atau aplikasi dalam konteks web sendiri ya. Untuk autentikasi, mastiin bahwa pengguna yang klaim sebagai pemilik akun tersebut benar-benar memiliki hak akses ke akun tersebut. Jadi misalnya kalau untuk penggambaran jelas, kalau misalnya kita login di sosial media, bahwa kita tuh pasti masuk ke profil kita sendiri, jadi bukan masuknya ke profil orang ya untuk di web dasarnya. Nah, untuk autentikasi ini langkah besar dalam menjaga keamanan aplikasi tentunya, tetapi juga esensial untuk memberikan pengalaman pengguna yang aman dan terkontrol. Nah, untuk autentikasi juga Eh, kan butuh, Maaf Mas Randy, ini emang ya, nggak share slide ya? ya kan Mas, ntar saya coba. Udah share screen belum Mas? Ini lagi Udah share ada, screen. udah ada. Udah ada belum Mas? Saya coba share screen aja mungkin ya Mas. Sorry, nggak kelihatan di saya soalnya. Oke. Nah, Jelas oke, Mas Randy, silakan boleh oke, dilanjut. oke. Nah, untuk fungsi dari autentikasi sendiri itu yang tadi sudah disebutkan yaitu keamanan data, di mana data tersebut kan perlu dilindungin. Kalau misalnya nggak ada login, pasti nanti, atau mungkin nggak ada autentikasi, nanti pasti data-data yang disimpan di sebuah web itu bakalan tembus ya. Dan di sini juga untuk kontrol akses, biasanya nanti ada penggunaan misalnya untuk user A, user B, atau dan semacamnya. Nanti di sini ada identifikasi pengguna, biasanya nanti ada misalnya kegunaannya itu untuk kenalin siapa yang login, misalnya dia apakah dia itu admin atau mungkin apakah dia itu misalnya bawahan admin dan lainnya ya. Untuk integritas sistem. Nah, untuk yang di sini biasanya yang paling sering dipakai itu untuk misalnya siapa yang inputnya, bahwa nanti data apa aja yang misalnya dibolehin untuk dilihat. Nah, ini juga seperti yang di atasnya, itu kepatuhan regulasi ya. Untuk biasanya nanti itu ada beberapa autentikasi yang mungkin nggak boleh user biasa akses, dan ada untuk autentikasi di mana user yang paling tinggi itu bisa akses. Bisa lanjut lagi untuk yang secara gambaran besarnya. Nah, seperti yang di gambar ini, ketika dia atau user mengirimkan HTTP request, dia akan dibaca ke dalam HTTP kernel. Nah, dari mungkin pembahasan saya sebelumnya itu tentang yang validasi, baru nah di sini sebelum validasi bahwa ada namanya itu middleware. Di middleware ini sendiri biasanya dia akan melakukan biasanya itu untuk pengecekan. Kalau misalnya untuk autentikasi, biasanya dia untuk ngecek untuk profile user dan authenticable. Di sini, jika dibaca dan sesuai, mungkin bisa diambil contoh yaitu username dan password, bahwa true akan masuk ke dalam controller. Jika salah, biasanya dia akan dilemparkan kembali lagi ke request. Dan untuk yang bisa sukses, biasanya dia nanti di controller, seperti biasa ini menjalankan proses-proses yang diperlukan baru dilempar ke view. Nah, untuk Laravel autentikasi sendiri, dia tuh ada 4 biasanya untuk yang dipakai. Biasanya itu ada Laravel UI, biasanya untuk autentikasi dasar dengan front end yang dipilih, yaitu yang kedua itu Breeze, biasanya untuk starter kit untuk autentikasi dasar. Yang ketiga itu Jetstream, biasanya ini lanjutan dari Breeze, tapi ada tambahan dan manajemennya. Dan yang paling mungkin kalau misalnya untuk di bagian API-nya atau mungkin bagian backend-nya hanya untuk API saja, biasanya mereka itu atau biasanya menggunakan Sanctum. Biasanya ini autentikasi token untuk SPA dan aplikasi mobile. Nah, ini kebanyakan tuh untuk yang API biasanya menggunakan Sanctum. Nah, kenapa Sanctum? Biasanya dia bisa dibaca juga ya untuk di berbagai kode-kode selain Laravel. Biasanya dia support juga untuk Sanctum. Nah, perbedaannya apa dari keempat ini?
Nah, yang dari pertama itu adalah Laravel UI. Biasanya dia itu berbentuknya Bootstrap atau Vue atau React. Nanti di sini tuh bisa kita pilih untuk install tampilannya yang mana. Nah, untuk Breeze biasanya dia itu bentuknya Tailwind CSS. Bisa diganti juga dah pakai Bootstrap. Dan Jetstream itu seperti yang Breeze, dia itu Tailwind CSS untuk Livewire juga dan Inertia JS. Nah, kalau untuk Sanctum, dia itu tidak ada tampilan loginnya atau ini dia total untuk bentukan API ya. Nanti mungkin bisa ini dicoba juga mungkin kalau misalnya ada penasaran. Soalnya kan kalau misalnya di materi ini bakalan fokusnya ke Laravel UI di bagian Bootstrap. Oke. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin dari yang ketiga, keempat Laravel out yang tadi. Guys, kalau nggak ada, mungkin saya izin lanjutkan ya. Gimana? Oke, untuk alurnya sendiri, untuk autentikasi Laravel, yang paling utama itu adalah user registrasi ya. Untuk yang pengguna baru biasanya bisa ngisi form registrasi. Setelah registrasi, biasanya user itu bisa langsung login. Atau mungkin kalau misalnya udah login, udah registrasi, bisa langsung login ke sini. Biasanya validasi ini seperti validasi yang kemarin saya bahas materi sebelumnya. Biasanya itu nanti ada validasi username, password juga. Nah, ini lanjutkan ke kontrol lain. Misalnya kalau sudah login, nanti itu biasanya Laravel bakalan ada fitur sendiri untuk misalnya redirect kemana kita ingin setelah loginnya. Atau mungkin setelah kalau misalnya gagal, dia bisa dioper juga ke yang tepat lain. Nah, untuk di sini save season. Di Laravel sendiri biasanya dia otomatis untuk nge-save seasonnya ya di dalam browser. Biasanya kalau misalnya untuk sesinya ketika masih ada, dia tidak perlu login ulang. Dan tapi biasanya kalau misalnya ganti browser, biasanya dia akan beda sesi dan dia mau tidak mau harus login ulang lagi ya. Nah, setelah disimpan sesi, biasanya Laravel juga menggunakan yang namanya itu middleware. Middleware protection atau mungkin namanya itu pengamanan dari middleware ya. Nanti akan dijelaskan. Nah, ini untuk yang middleware seperti out, bisa periksa apakah pengguna itu sudah login atau belum ya untuk mengakses ke router tersebut. Oke, dan berikutnya itu session management ya, langsung sama dengan session save. Laravel juga bakalan otomatis mengelola sesi pengguna ya, termasuk memperbarui atau hapus sesi saat diperlukan. Dan yang terakhir itu adalah user logout. Ketika pengguna logout, maka yang session management dan session yang sebelumnya itu bakalan dihapus. Langsung akhirnya akses ke halaman yang dilindungi. Misalnya kita berada di baik dashboard atau baik input buku ketika itu sudah diautentikasi atau mungkin dipasang middleware. Ketika logout dan diakses, biasanya dia akan ditendang lagi ke dalam login ketika sudah di logout ya, karena dia belum, maksudnya dia tidak ada season management. Oke. Nah, untuk pembuatan dari yang autentikasi itu untuk Laravel sebenarnya simpel ya. Yang pertama tuh biasanya kita butuh node dulu, mungkin nanti bisa lihat di modul ya untuk install node. Dan yang pertama dilakukan itu yaitu require Laravel UI. Ini biasanya dibutuhin juga. Nah, nanti kalau misalnya ini dia akan ngatain kalau misalnya ini sudah ada ya. Misalnya kalau belum ada dia otomatis nge-skip bagian ini. Kalau sudah ada misalnya kita sudah buat app blade, home controller dan controller biasanya dia akan menanyakan perlu di-replace atau tidak. Nah, kalau misalnya kita sudah jauh atau mungkin mau dengan tampilan sendiri, tinggal ditulis saja no, no, no gitu ya. Nah, lalu seperti yang disebutkan di 4 jenis yang tadi, bahwa yang kalau misalnya di materi ini akan digunakan yaitu Bootstrap, karena template yang digunakan itu Bootstrap ya. Dan yang mungkin yang lain juga agak lumayan berbeda dan biasanya kalau beda itu agak ribet ya kalau misalnya untuk yang Jetstream, soalnya dia penggunaannya bukan Bootstrap. Jadi eh, boleh sih kalau misalnya ada yang ingin Jetstream, cuman mungkin dari materi awal-awal kita menggunakannya Bootstrap, jadi kita akan pakainya Bootstrap.
langsung saja ini tinggal dijalankan PHP Artisan UI Bootstrap langsung out ya. Nah, untuk menjalankannya itu langsung saja npm install dan npm run dev. Di sebelumnya kan untuk out sendiri dia butuh node ya. Sebelum lanjut lagi ke ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ini tuh ketika create out, dia tuh akan membuat ini secara otomatis ya. Control out, ini akan terbuat otomatis. Ini nanti bisa diedit sendiri atau mungkin tidak perlu kalau misalnya tidak butuh edit. Ini juga dia akan membuat rute login atau sorry, blade login, register, dan untuk confirm password, ini untuk email reset, dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu untuk yang autentikasi. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, Kak? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya untuk ke bagian middleware. Nah, kalau misalnya middleware itu biasanya selalu dibarengi dengan autentikasi ya. Dan Laravel middleware itu biasanya komponen yang digunakan untuk filter permintaan HTTP yang masuk ke aplikasi web. Biasanya middleware juga dipakai untuk periksa atau manipulasi permintaan sebelum mencapai controller ya. Yang seperti di gambar tadi, yang merespon ketika controller permintaan. Nah, ini gambar yang tadi. Nah, di sini tuh nanti ada middleware-nya. Jadi itu dia misalnya untuk ketika user login, dia sudah dicek, nanti kan dia dapat loginnya, lalu masuk lagi ke sini. Nanti di sini, misal dia login sebagai user, dan dia ngakses controllernya untuk admin, biasanya dia ditendang dulu, tapi dia tidak logout ya biasanya. Tapi kalau misalnya dia login sebagai admin, lalu kembali ke middleware, dan middleware ini tuh di-accept controllernya itu adalah admin, dia langsung bisa masuk ke dalam view. Kenapa dibuat sebagian? Karena biasanya ada beberapa tampilan yang memang tidak boleh user biasa akses ya. Itu yang kasus sering terjadi. Nah, untuk middleware sendiri, dia itu ada tiga tipe ya. Tipe pertama tuh untuk global, dia bisa diterapkan ke semua permintaan ke aplikasi. Lalu yang kedua itu rute. Rute ini diterapkan ke rute tertentu atau grup rute. Nah, ini itu yang sering digunakan ya, biasanya untuk yang rute. Dan yang ketiga itu adalah grup. Ini sekumpulan middleware yang dapat diterapkan secara bersamaan ya. Misalnya nanti ada 5 biji rute. Nanti kalau kita mau middleware sama, bisa dimasukin ke dalam satu grup yang sama. Nanti dia akan ngejalanin satu middleware, jadi tidak perlu mengetik berulang kali ya. Dan untuk yang secara pribadi saya sendiri, biasanya sering digunakan itu adalah rute dan grup. Karena ini dua ini yang paling sering ditemuin juga ya. Nah, untuk ini middleware default itu ada penggunaannya biasanya yang paling mendasar. Dia biasanya ada out. Ini yang paling sering digunakan untuk ngecek apakah user tersebut yang mengakses controller sudah login atau belum untuk verifikasi guna. Dan kedua itu guess, ini kebalikannya. Kebalikan dari out. Biasanya dia tuh eh, diizinkan untuk akses controller itu ketika dia tidak login. Nah ini, jadi kalau misalnya telah login, dia bakalan dilempar ke halaman lain ya. Dan ini throttle biasanya dia tuh untuk limitasi ya, biasanya suka ada yang iseng atau mungkin yang ngeklik berulang-ulang, biasanya dipakai throttle. Nah, ketika autentikasi atau misalnya middleware digunain secara otomatis yang user tidak akses, dia akan menampilkan seperti ini ya, misalnya. Unauthorized action ini bisa dimodifikasi sesuka hati, biasanya nanti ada tambahannya, mungkin bisa nyari-nyari sendiri atau mungkin bisa apa ya namanya itu dimodif lagi ya nanti. Jadi itu ada namanya error 403. Jadi untuk yang materinya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, sebelum kita langsung nyobain lanjut ke praktiknya. Kalau belum ada, saya langsung lanjut aja ya. Izin untuk
ke praktiknya. Ya, yang seperti dijelasin di awal, karena itu butuh node, dan di saya itu udah ada nodenya, jadi ini mungkin saya akan ngelewatin untuk instalasi node ya. Kalau misalnya instalasi node, biasanya tinggal download aja di Node.js itu, dia sudah ada untuk Windows atau mungkin yang lainnya. Tinggal diinstal seperti biasa, tinggal next-next saja. Nah, untuk yang ini, biasanya kita bisa langsung aja nge-installnya. Kita coba dulu. Biasanya tinggal ini ya, jalan. Nanti dia akan ngedownload sendiri untuk komposernya. Karena ini sebagai catatan, ini project Laravel kosongan ya. Jadi nggak akan, maksudnya tampilan yang sebelumnya tuh yang tadi ada Jasno itu biasanya dia langsung membuat sendiri karena dia tidak ada sebelumnya yang diedit-edit. Mungkin kalau misalnya akak-akak materi yang ngikutin dari modul dan dia biasanya ngebuat atau mungkin ngode di home controller, dia akan ada notifikasi ya. Jadi tinggal di no aja kalau misalnya kodenya nggak mau ke replace. Nah, kalau misalnya ini sedang installing ya, lumayan lama ini. Nah, kalau misalnya mau yang instan, mungkin saya coba langsung aja ya, kalau misalnya ini takut lama. Nah, untuk yang seperti gambaran tadi, saya akan minimize terlebih dahulu. Untuk rutenya, misalnya untuk resource-nya, dia akan membuat satu folder baru yaitu out. Ini tuh untuk Laravel Generator ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi, misalnya kalau kita mau bikin login, biasanya udah disediain ya untuk loginnya. Mungkin kalau misalnya untuk modifikasi bisa aja. Jadi nanti kita yang artisan UI Bootstrap itu setelah selesai bisa langsung diedit aja. Tapi yang sebagai catatan, hal yang tidak ya yang tidak perlu atau mungkin yang nggak jangan ya, jangan diubah itu biasanya untuk ini. Ini tetap simpan. Ini CSRF itu sangat pentingnya untuk pengamanan Laravel, ini bawaannya. Dan yang paling penting itu dia perlu ada email dan password. Dua ini saja sudah cukup. Misalnya ingin diedit-edit, itu bisa juga ya. Dan ini biasanya ada bawaan, kalau misalnya Laravel itu ada ingat saya remember. Ini biasanya untuk nambahin ke cache-nya ya, atau mungkin ke season-nya. Kita coba lihat dulu. Nah, ini udah selesai. Kita akan coba lagi untuk coba typo. Nah, ini tadi kan ada notifikasi. Controllernya ini kan sebelumnya dia akan nanya, ini tuh udah ada, apakah mau di replace? Karena saya belum ada apa-apa. Kita bilang saja replace. Nah, dia akan langsung ngebuat authorize request dan validate request ini bawaan langsung secara otomatis. Dan di resource-nya sendiri nanti ada langsung out ini ya. Nah, ini itu otomatis, pasti otomatis. Nanti itu akan ada ngebuat otomatis juga yang tampilan seperti ini. Di layoutnya juga nanti akan menyesuaikan, dia langsung ada untuk login ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing kalau misalnya di awal masih bingung, ya bisa kalau misalnya install awal-awal ikutin dulu aja yang dari default. So, untuk menjalankannya tinggal coba npm install atau mungkin kalau misalnya yang lebih mudah npm i, jadi akan nge-install sendiri ya. Dan biasanya kalau dari Laravel dia tuh langsung akan membawa migrasi ya untuk yang usernya. Nah ini karena ini saya menggunakan env yang elip, jadi saya nggak perlu itu loh ya. Nah ini udah selesai. Nah, untuk runningnya biasanya tinggal php artisan serve aja. Dan sebagai tambahan biasanya menggunakan ini ya npm run dev.
Nah, kalau misalnya ada error seperti ini, biasanya dia tuh minta ada fight-nya. Kalau misalnya itu boleh aja langsung npm i fight itu bisa langsung aja ya. Nah, ini untuk contohnya. Nah, di sini biasanya dia langsung ngebikin. Kalau ini default Laravel ya, biasanya dia langsung ngebikin rute login untuk login dan untuk register. Nah, ini akan coba lihat. Nah, ini tuh base-nya Laravel bakalan ngebikinin form login seperti ini dan form register seperti ini. Ya, mungkin itu untuk yang dasar-dasarnya ya. Nanti bisa diedit-edit sendiri. Langsung kita pindah saja ke yang sudah diedit ya. Mungkin untuk kita melihat perbedaannya. Saya coba close dulu. Saya running ulang. Oke, ini sudah jalan. Nah, kita coba refresh. Nah, karena yang di versi Elib yang ini dan bukan polosan, ini loginnya sudah dimodifikasi ya. Jadi dia berbeda dengan yang tadi. Untuk yang awal-awal, kalau misalnya ingin lihat, nah ini LR Munich. Ini biasanya langsung tergantung, misalnya jika ingin atau mungkin sudah mengikuti dari modul, biasanya langsung sudah seperti ini ya sama. Nah, karena tadi kan ini ada login nama register itu karena editan aja ya. Di sini sudah dihilangin. Ini bisa kita langsung aja register. Untuk loginnya kita coba. Nah, untuk loginnya sendiri ini kayak biasa ya, kayak yang tempat-tempat lain. Biasanya tinggal di loginkan saja. Nah, bentar ya, passwordnya. Nah, ini untuk admin user ya. Tampilannya seperti ini. Mungkin bisa dilihat dulu. Bentar. Lalu kita akan ngelihat di sini ya, ketika tadi login, dia itu akan ngebaca ke controller out, langsung login. Nah ini. Dan ketika kita mengetikkan atau mungkin input yang email tadi, dia tuh biasanya langsung ke verifikasi ya. Ini bawaan Laravel sendiri, dia sudah include sini ya. Jadi kalau misalnya agak diedit-edit mungkin agak bingung ya. Cuman ya nggak apa-apa dulu. Yang perlu diingat itu adalah untuk login ya. Setelah login, biasanya dia ada permintaan redirect. Ini bisa diubah-ubah ya, tergantung kita mau kemana ubahnya. Misalnya kalau misalnya kita lihat dulu di rute web. Nah, sorry ini hapus dulu. Untuk dashboard, misalnya kita sudah login, mau kemana nih setelahnya? Ya, kalau misalnya di sini ditulisnya dashboard, berarti setelah login, dia akan akses dashboard ini ya. Lalu dashboard itu seperti biasa, kalau misalnya yang di materi sebelumnya, dia akan masuk ke index ini ya, dashboard index, langsung ke page dashboard index. Seperti yang di gambar ini ya, bisa dilihat. Nah, di sini juga eh, ada namanya itu middleware ya. Apa itu middleware? Seperti yang dilihatkan sebelumnya itu untuk menghandle dulu ya, apakah dia itu sudah login atau belum. Nah, ketika rute dashboard ini, dia akan ditempelkan middleware out. Middleware out ini, seperti yang di slide tadi, dia itu ngecek apakah dia sudah login atau belum. Biasanya, kalau dia sudah login, atau mungkin uh, loginnya sesuai, dia dibolehkan akses untuk ke dashboard. Kalau misalnya dia salah, biasanya dia akan dilemparkan ke login. Nah, mungkin ini saya akan jawab dulu ya, mungkin ada pertanyaan. Kenapa di sini nggak ada rute garis miring login, sedangkan untuk akses login, dia kan butuh yang namanya localhost login ini kan. Nah, login ini dan juga logout, dia itu udah include sama yang namanya ini outroot.
Nah, ini jadi kita saat awal-awal tinggal tambahkan ini saja ya. Nah, lalu berikutnya, kenapa ini ada register false dan reset false? Ini hanya untuk disable aja ya. Jadi kalau misalnya kalau ada orang yang mungkin paham Laravel, biasanya dia langsung tahu di mana dia register. Jadi untuk keamanan kita disable saja untuk contohnya ya. Kita coba dulu untuk register. Nah, ini not found ya, karena di disable. Kalau kita jadikan true, ini bakalan, sorry, kita logoutkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya ngebuat, nah ini, aduh, ini karena ada penyesuaian ya. Nah, karena yang tadi itu di true kan, bahwa register itu boleh diakses ya. Dan yang seperti yang dilihat tadi di awal, biasanya kalau misalnya kita sudah login, ketika kita akses lagi ke register, dia nggak bisa. Itu karena root register di sini defaultnya bawaan dia itu adalah middleware guys ya, mungkin seperti ini. Jadi ketika dia sudah login, dia nggak boleh ke sini. Mungkin bisa kita lihat ini members, kita coba, kita itu members. Nah ini karena kita sudah login ya, tadi bisa diakses. Ini kita coba cek di sebelah sini, members. Nah dia nggak boleh, dia nggak akan bisa mengakses dan langsung dilempar ke login. Karena dia itu sudah dipasang middleware out ini ya. Nah, untuk mungkin bisa saya contohkan ya. Ini untuk yang member, ini untuk out. Itu saya bisa ganti ke guest. Jadi ketika akses member, biasanya dia langsung dilempar lagi ke home. Ini itu biasanya bisa diatur untuk di redirect ya. Jadi bisa di set-set juga. Nah, ini untuk verifikasi. Misalnya kita kirimnya di dashboard atau mungkin ke tempat lain itu bisa ya. Tinggal diganti-ganti aja ini sesuai kebutuhan. Kita ubah lagi aja ke out. Sorry. Nah, saya akan nyontohin ya perbedaan untukin mana yang untuk user dan mana yang untuk admin. Nah, di sini bisa kita lihat yang sama ya bentukannya untuk yang admin dan untuk librarian. Tapi kalau saya lihat di sidebar, dia itu ada bedanya yaitu pengguna. Di user, dia nggak akan ada pengguna karena nggak mungkin kan user ngedit user lain ya. Di sini misalnya di user. Nah, yang bisa akses itu hanya admin. Nah, di sini kita bisa masangin yang namanya itu role admin ya. Ini tuh middleware tambahan ya. Kalau misalnya pembuatan middleware, nah, bisa langsung di secara otomatis yaitu middleware create. Nah, setelah misalnya middleware create dibuat, biasanya nanti akan ngebuat lagi nambahnya itu di sini ya. Middleware. Nah, ini role. Nah, nanti tuh ketika sudah misalnya middleware create untuk role middleware, kita disuguhin biasanya itu page kosong ya. Biasanya tinggal handle ini aja. Nah, ini tuh biasanya kita bisa bebas. Ini tuh mau ngapain ya? Misalnya ngebaca di sini role admin. Nah, di sini dia tuh akan ngecek dulu dia sudah login atau belum. Dibaca juga role-nya itu apa. Kalau misalnya tidak sesuai dengan di sini, role-nya itu admin, dia akan dilempar ke 403. Kalau saya coba ini, kita coba copy yang usernya. Ini, nah ini seperti yang tadi, yaitu nggak ada ini ya, nggak ada akses untuk ke user. Ini yang disebut dengan perlindungan role base ya. Itu bisa dilihat langsung dari database-nya. Kalau misalnya kita lihat di sini,